Tanah air, ku tidak Meninggalkan kulupakan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. kan Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan dari kamu. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Rizka Ramadhana Putri. Aku dari UIN Has Jember, asalku dari Jakarta. Hai friend, nama aku Ajeng Drawat Hidayah dari Universitas Jember. Asalnya juga kebetulan dari Jember, asli Jember, umur 21 tahun. Gue Nabila Rifmatin, bisa dipanggil Nabila. Gue dari Universitas Jember. Kota asal Kediri sih sebenarnya, tapi sekarang lagi tinggal di Bogor. Ya, gue Bogor Kediri sih, ya gitulah. Kenalin, nama aku Faiko Ilham, dari UIN Jember, jurusan asal dari Jember, Jawa Tengah. Namaku Triani Febri Astuti dari UIN Has Jember, jurusan Perbankan Syariah, asal daerah dari Lamongan. Kenalkan, nama saya Aisyah Tinadilaya dari Universitas Jember, jurusan Sistem Informasi, asal dari Jember, Jawa Timur. Aku rencana Agustusan sih, aku kan sekarang masih di Jember ya, aku kos di sini, dan rencana aku pengen nih nanti 17-an nanti yang biasanya dipakai buat lomba-lomba, aku kalau di Jakarta itu lomba-lomba kalau sekarang tuh aku pengen nanti aku keluar bersihin rumah dulu, bersihin kamar makan, terus keluar aku pakai feeding, aku mau ngasih makan kucing-kucing di jalan, ya itu gitu. Agustusan ini karena mungkin waktunya bertepatan juga ya sama lagi KKN, jadi mungkin nanti bakalan lebih fokus ke KKN sih, tapi emang ada rencana juga sama pihak target sasaran yang aku pilih itu mungkin nanti akan ada kegiatan Agustusan kecil-kecilan lah sama anak-anak di sekitar itu. Emang udah ada rencana, tapi untuk lanjutannya masih mau diobrolin gitu. Kalau gue udah ngerayain sih kayak ngerayain duluan. Jadi karena gue juga ikut UKM di luar Genbi, kan gue ikut UKM kampus. Itu ngadain diskusi. Terus sebenarnya harusnya kalau gue di Jember sih gue ke desa binaan, itu ngadain kayak lomba-lomba buat anak-anak di pinggiran Jember gitu, di daerah Padasan. Nah tapi karena gue lagi di rumah, gue cuma bantu konsep aja, nggak ikut turun langsung buat ngerayain gitu. Quality time sama keluarga, sama temen, tapi tetap di rumah. Nah sekarang kan lagi PPKM. Nah, kebetulan karena kemarin udah ada prokernya Sosek nih Kak terkait 17 Agustus. Jadi di 17 Agustusnya mungkin kita bakal prepare terkait konten di Genbi. Tapi kalau di sebelumnya kita bikin konten dulu. Untuk selain kegiatan di Genbi, 17 Agustusan mungkin bakal diisi stay at kos ya lebih tepatnya, karena lagi PPKM dan dianjurkan atau nggak dianjurkan nih belum tahu juga ya kasus ya. Kalau PPKM di stop mungkin bakal naik gunung rencananya. Nah karena sekarang ini kan pandemi ya, kalau kayak Agustusan kan pasti gak ada yang kayak euforia kayak rame-rame gitu kan, pasti udah jarang. Nah kalau pas pandemi gini, aku tuh ngerayainnya kayak ikut lomba-lomba desain. Kayak sekarang tuh lagi ikut lomba desain poster kemerdekaan yang diadakan sama PT Putra Putri Pendidikan Jawa Timur. Nah itu kan lagi ngadain itu lomba desain. Nah jadi aku nyoba ikut kayak gitu. Jadi kayak sambil mengasah skill lah intinya seperti itu. Kalau di kotaku ya sebelum pandemi itu kayak yang paling aku bikin nggak move on tuh kayak pas ada JFC gitu, itu kan rame kan di alun-alun. Nah itu yang
paling sangat dirindukan. Tapi setelah ada pandemi ini udah gak ada jadi ya ada, tapi kan kayak virtual gitu kan, kayak kurang menarik kayak gimana gitu euforianya. Jadi menurutku tuh kayak gimana ya, suasananya udah beda gitu loh antara sebelum pandemi sama setelah pandemi. Selain itu kalau misalnya di lingkungannya aku sendiri gitu ya, kan biasanya ada lomba-lomba 17-an Agustus kayak mau apa aja, kayak lomba kelereng itu, terus habis itu kayak lompat karung dan yang lainnya gitu kan. Nah sekarang udah gak ada, udah jarang banget, udah gak ada sih udah kalau pas selama pandemi kayak gini. Jadi tuh benar-benar dirindukan sebelum pandemi. Nah, biasanya jadi panitia Agustusan karena kalau kita seumuran kayak 18, 19, 20-an tuh biasanya kalau di RT RW dipanggil nih, jadi ayo yang umur 18, 19, 20 boleh jadi panitia Agustusan gitu. Jadi lebih ke ngehias jalan, ngecat jalan sama ngecat pohon sih Kak biasanya. Kumpul sama teman-teman di rumah, terus sama keluarga, terus pastinya ada lomba-lomba kan. Dan lombanya tuh buat segala umur, dari anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Jadi kangen sama suasana itu sih kalau di Batam. Kalau sebelum pandemi mungkin ya masih kayak lomba-lomba makan kerupuk, panjat pinang gitu-gitu kali ya. Tapi kalau sekarang sih udah enggak sih, di sekitar sini nggak boleh aturannya. Jadi kayak ya nggak ada yang bikin lomba-lomba kayak gitu, cuman masang bendera doang orang-orang. Kalau yang dikangenin ya of course kangen lomba-lomba yang biasa di deket rumah aja sih. Kayak biasanya kan Karang Taruna ngadain lomba makan kerupuk, terus balap karung kayak gitu-gitu. Kangen ramenya sih, biasanya kan kayak kalau 17 Agustus tuh libur, jadinya tetangga-tetangga sekitar juga biasanya di rumah dan ikut ngerayain, ikut setidaknya kayak partisipasi di lomba atau ngeliat lombanya gitu. Itu sih yang dikangenin. Jadi sebelumnya waktu dulu pas aku masih SD itu banyak banget lomba-lomba yang diadain, apalagi kan anak-anak kecilnya itu lumayan banyak. Cuman untuk sekarang kan karena anak kecilnya udah pada gede-gede semua, jadi kegiatan yang diadain itu cuman jalan santai gitu, sama ada bazar kayak gitu aja sih. Jadi jalan santai, pembagian door prize sama bazar kayak gitu, karena udah nggak ada anak kecilnya gitu. Jadi mau diadain lomba juga ntar nggak ada yang ikut kayak gitu. Aku biasanya itu di tempatku ya, di tempatku itu banyak lomba-lomba dari dikategoriin gitu loh, dari yang kecil-kecil, terus yang SMA, yang SMP itu lombanya banyak loh, dari yang makan kerupuk, balap karung, masukin paku ke dalam botol, banyak wes, yang ibu-ibu lomba masak, yang bapak-bapak lomba nyanyi pakai daster, karaokean, banyak banget. Itu sih kalau di rumahku itu ramai banget kalau lagi 17-an, soalnya adanya juga banyak. Kemerdekaan menurut aku sendiri itu bebas dan kayak lagi move on dari yang sebelumnya gitu, kayak membuka lembaran baru kan, awal tahun lagi nih, ingat kayak merdeka berarti tambah umur gak sih, terus mulai kehidupan baru lagi gitu. Makna kemerdekaan, yang jelas kemerdekaan itu kan pasti relate banget sama yang namanya kebebasan. Kalau dulu pas zaman penjajahan dengan kemerdekaan itu artinya kita itu udah jadi bangsa gitu lah, udah jadi negara yang udah punya tonggak sendiri gitu. Kalau sekarang mungkin bisa, kalau buat aku pribadi kemerdekaan itu ketika aku bisa jadi diri sendiri, ketika aku bisa melakukan apa yang bikin aku senang, terus dan ketika aku bisa melakukan suatu hal yang mungkin berdampak gitu loh bagi lingkungan sekitar. Jadi walaupun kecil tapi kan setidaknya senang ketika kita punya manfaat buat orang lain, kayak gitu sih buat aku, buat pribadi. Makna kemerdekaan buat gue ini sering banget sih jadi bahan diskusi gue sih, karena nama UKM gue juga pribadi merdeka ya, jadi kayak selalu jadi bahasan menarik. Buat gue sendiri merdeka itu ketika kita memiliki
otoritas atas diri sendiri, kayak kita punya hak dan kita punya keberanian buat menentukan pilihan kita sendiri. Tapi terlepas dari itu semua, bukan berarti kita bisa seenaknya gitu kan. Biasanya orang malah jadi mendefinisikan itu dengan kita bisa melakukan semua hal yang kita inginkan, padahal kita juga perlu memikirkan kemerdekaannya orang lain juga, hak-hak dari orang lain juga. Jadi kayak merdeka menurut gue itu ketika kita udah bisa mendapatkan kebebasan dan juga bisa memilih untuk mengkontrol diri sendiri, gitu sih. Kemerdekaan itu apa ya, bebas, independen, terus kayak lepas dari belenggu segala macam kekuasaan dan lain-lain gitu. Kalau menurutku sih itu Makna kemerdekaan kalau dari sisi kemanusiaan, kemerdekaan itu lebih ke merdeka diri sendiri, be happy. Jadi kalau kemerdekaan kita rayain itu tujuannya untuk memperingati, sebenarnya kita tuh juga bahagia. Jadi menurut aku sendiri, kemerdekaan itu kebahagiaan diri sendiri, kemerdekaan diri sendiri dan juga kebahagiaan milik bangsa. Jadi kalau kita bahagia tuh bangsa tuh juga ikut bahagia gitu Kak. Sama seperti yang dikatakan sama teman-teman yang lainnya, makna kemerdekaan tuh kebebasan ya, kebebasan. Nah, aku catat anjir. Nah kan makna kemerdekaan itu kan kebebasan, tapi menurutnya aku tuh ya, sepertinya tuh sekarang Indonesia tuh masih belum bebas gitu loh. Nah semoga target Indonesia di tahun 2045 itu generasi emas, semoga Indonesia tuh benar-benar menjadi negara yang bebas dan negara yang benar-benar merdeka. Kayak gitu aja sih menurutku makna kebebasan. Semoga kedepannya para penerus bangsa dan generasi emas tuh bisa bangkit membawa Indonesia tuh semakin maju. Walaupun dalam masa pandemi kayak gini ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tuh terus berkembang dan mengejar cita-cita yang kita impikan dan mendapatkan prestasi untuk Indonesia kedepannya. Seperti itu sih. Harapannya tahun ini karena kita udah ngelihat di depan mata kalau mungkin kemerdekaan kita nggak bisa kita rayakan seheboh dulu. Harapannya semoga kita tetap menjadi pribadi yang merdeka, baik secara fisik maupun perasaan, dan juga semoga bangsa ini tuh bahagia juga, rame meskipun kita nggak rame di jalan, tapi kita tetap rame di perjuangan, terus habis itu ingat-ingat sejarah dan juga di pendidikan kita yang lagi kita butuh saat ini. Semoga Indonesia itu kedepannya maju budaya juga untuk lepas dari pandemi ini ya. Karena melihat banyak banget dari semua kalangan tuh udah pada kayak kalau bahasanya kita kan sumpah gitu kan. Kalau menurutku tuh kayak ini tuh kan nggak kemerdekaan gitu, karena adanya pandemi akhirnya orang-orang tuh nggak bisa keluar dari rumah, harus PPKM, nggak bisa ngerayain kemerdekaan gitu. Jadi semoga Indonesia bisa ngelewatin ini dan kita bisa melepas semua belenggu yang dari berapa ya, 2 tahun ini udah kita lalui. Harapan gue yang pertama, pemerintahan itu bisa lebih terbuka ya, karena makin kesini kayak makin sulit. Entah kenapa gue ngerasa 3-4 tahun ini tuh kayak demokrasi tuh makin susah gitu loh, kayak beda aja sama 3-4 tahun sebelumnya. Mungkin karena juga media digital udah lebih marak gitu ya. Tapi gue berharapnya dalam kemerdekaan yang udah ke-76 tahun ini bukan berarti kita malah kalah sama zaman gitu. Kita harus bisa mendefinisikan kemerdekaan itu dalam berbagai era gitu. Jadi mau itu sekarang, mau itu nanti, kita tuh benar-benar bisa ngelakuin hal-hal yang istilahnya merdeka atas diri sendiri kayak gitu. Itu sih. Jadi harapan paling besar sih menurutku dari bahkan harapan sama masyarakat mungkin ya,
corona ini bisa cepat berakhir, kita bisa aktivitas seperti semula, seperti sebelum corona kayak gitu. Dan mungkin harapan untuk kedepannya gimana untuk 100 tahun nantinya Indonesia kan harapannya tuh ada, kita tuh udah jadi generasi emas lah setidaknya yang bisa memajukan Indonesia, memajukan Indonesia. Jadi harapannya untuk saat ini tuh makin banyak anak-anak muda generasi milenial tuh yang lebih banyak mencetak prestasi. Jadi jadi Indonesia tuh bisa lebih dikenal banyak orang, lebih berprestasi kayak gitu sih. Jadi lebih jaya, lebih maju kayak gitu. Harapanku itu semoga Indonesia cepat pulih tentunya, cepat bangkit, dan kita ini semoga generasi yang sekarang, generasi